Selamat pagi, Ibu KPM. Selamat pagi. Ya, terima kasih karena sudah hadir untuk ikut pertemuan tentang modul pendidikan dan pengasuhan anak sesi 3. Yang lalu kita sudah belajar tentang mengurangi perilaku buruk anak. Masih ingat materi yang lalu? Masih. Apakah sudah dipahami? Sudah. Sudah dipraktekkan di rumah? Sudah. Ibu Maria sudah dipahami? Sudah. Terima kasih karena sudah memahami dan mempraktekkan bersama keluarga di rumah. Jadi sebelum kita melanjutkan materi sesi 3, marilah kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, kita akan saya minta ibu-ibu untuk berdiri. Kita berdiri. Kita akan ice breathing, bermain tepuk fokus. Maksudnya kita harus fokus mengikuti sesi 3. Tepuk fokus. Bila aku sedang belajar, maka aku harus fokus. Fokus, fokus, fokus. Yes. Ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Silakan duduk kembali. Jadi manfaat bermain bagi anak. Nah, ini sesi 3 yang kita pelajari hari ini. Manfaat bermain bagi anak. Nah, jadi khususnya anak usia dini. Contohnya Ibu Agustina mempunyai anak prasekolah. Nah, cara anak prasekolah belajar itu lebih banyak waktunya bermain. Nah, di dalam bermain dia juga bisa belajar. Maka sebagai orang tua harus mendampingi anak saat bermain, bermain sambil belajar. Manfaat bermain bagi anak. Ya, untuk fisik anak. Ya, yang pertama, manfaat untuk fisik anak. Yang pertama, mengasah kemampuan fisik anak. Nah, contoh anak bermain sepak bola. Di sini ada gambarnya. Anak bermain sepak bola. Anak berlari, anak lompat, anak tertawa. Nah, itu melatih fisik anak. Nah, atau mengasah fisik anak. Yang kedua, manfaat bermain bagi anak untuk fisik. Yang kedua, membuat anak sehat. Betul tidak? Betul. Ya, jadi anak bisa sehat ketika lari, lompat, dan tertawa. Ya. Yang berikut manfaat bermain bagi anak dari segi emosinya. Anak merasa bahagia. Contoh ketika bola gol, itu kan bahagia. Yang kedua, ya betul, Ibu Maria dia senang. Nah, belajar untuk mengekspresikan perasaan. Maka ketika bolanya gol, perasaan anak itu bagaimana? Senang, betul. Terima kasih atas jawabannya. Nah, yang ketiga, untuk emosional, meningkatkan kedekatan hubungan anak dengan teman bermain. Ya, jadi anak di dalam bermain dengan temannya akan menjalin hubungan persaudaraan. Ya, jadi anak bisa saling berbagi saat bermain. Contoh anak bermain bola. Ketika tidak ada peluang untuk gol, maka anak itu memberikan bola ke
pada teman. ya, atau mengover ke teman yang lain supaya bolanya bisa gol. Oh, Ya. Dari segi cara berpikir, manfaat bermain bagi anak dari cara berpikir. berpikir, memberikan pengetahuan baru, ya, memberikan pengetahuan baru. Ya. Jadi anak bisa mendapatkan pengetahuan baru selama bermain bola contohnya. Ya. Anak belajar menyelesaikan, yang kedua anak belajar menyelesaikan permasalahan. Jadi anak berusaha mencari masalah, berusaha Menyelesaikan masalah. ya menyelesaikan masalah. Betul, terima kasih Ibu Agustina, berikan tepuk tangan untuk Ibu Agustina. Ya, terima kasih. Ya, anak bisa berusaha menyelesaikan masalah. Contohnya pada saat main bola, kalau tidak gol, tidak menghasilkan gol, dia harus berusaha mencari jalan keluar. Jalan keluar seperti apa supaya bolanya bisa Bisa gol. gol. Ya. Yang berikut, yang ketiga, cara berpikir, belajar membuat keputusan. Jadi pada saat menghadap gawang ketika membawa bola, kalau memang memungkinkan untuk gol, maka anak akan langsung menendang bola ke arah gawang kalau ada peluang gol. Kalau memang tidak memungkinkan menghasilkan gol, maka anak memberikan bola atau mengover bola ke teman yang lain supaya membuahkan gol, menghasilkan gol. Contoh ya. Yang berikut, mengembangkan kreativitas anak, hampir sama dengan yang tadi. Anak bisa kreatif. Contohnya, ketika bola melambung dari atas, anak tidak mungkin pakai kaki yang tidak dijangkau dengan kaki. Maka anak akan kreatif menggunakan kepala. Menggunakan apa lagi? Bahu, betul. Ya. Atau bisa juga menggunakan dada. Anak bisa menggunakan dada. Berarti anak tersebut adalah anak yang kreatif. Ya, betul Ibu Agustina. Terima kasih. Yang berikut, dari segi sosial, manfaat bermain bagi anak dari segi sosial, memberikan kesempatan mencoba hal baru agar anak mampu menyesuaikan diri dalam masyarakat. Ya, hal baru yang contoh anak-anak di sekolah yang seusia sekolah, di sekolah itu dia akan ketika melihat sapu lidi dan ketika melihat sampah, ada sapu lidi dekat sampah itu, anak mencoba hal baru, dia akan mengambil sapu lidi tadi dan menyapu sampah. Berarti anak mencoba hal baru. Maka hal baru tadi akan menjadi bekal bagi anak ketika sampai di rumah untuk bisa mempraktekkan. Ya, terima kasih. Ya, yang berikut dari segi bahasa. Ya, manfaat bermain bagi anak, mengembangkan kemampuan berbahasa dan komunikasi. Jadi dalam berbahasa anak akan belajar menggunakan bahasa yang sopan dan santun. Ya, tidak menggunakan bahasa-bahasa kotor, tidak memaki teman. Ya. Jadi ini materi sesi 3. Ya, jadi saya rasa ibu-ibu di rumah setelah pulang hal ini bisa dipraktekkan di rumah. Ya, jadi ketika anak bermain itu harus didampingi, ya toh. Ya, jadi tugas mengasuh anak di rumah adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya tanggung jawab ibu. Nah, jadi tugas mengasuh anak di rumah itu merupakan tanggung jawab bersama. Ya, jadi apakah sudah jelas? Jelas. Nah, sudah jelas, Bu Maria? Ya, terima kasih. Semoga hal ini menjadi bekal untuk ibu KPR dan bisa mempraktekkan di rumah. Ya, kalau memang ada hal pada saat bermain tidak membahayakan diri anak, diabaikan saja. Kalau memang
pada saat dia bermain membahayakan pribadi anak, maka Dilarang. dilarang. Jadi hal yang sifatnya membangkitkan minat bakat anak harus dikembangkan. Jadi terima kasih sudah hadir pada pertemuan ini. Ada yang mau bertanya lagi? Tidak ada. Terima kasih, semua sudah jelas. Sudah. Ya, jadi untuk menutup pertemuan kita hari ini, mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Selamat siang. Selamat siang.